Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yandri. Kali ini kita akan membahas tema 9 subtema 3 tentang kayanya negeriku. Apa aja yang akan kita bahas? Oke, cekidot, kita langsung aja. Untuk pertama, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air ya. Atau sumber daya yang menggunakan sumber daya dari alam ya ini, tapi terkhususnya air. Oke, hak masyarakat kita bisa memanfaatkannya untuk mandi, untuk mencuci, untuk hal-hal lain yang dapat kita manfaatkan dari air tersebut. Tapi selain apa yang kita dapatkan, kita juga harus melakukan kewajiban, yakni apa yang harus kita lakukan ya agar air tersebut tetap terjaga keasriannya, agar lingkungan kita tetap terjaga dengan baik. Nah, pertama adalah kita bisa mematikan keran air saat tidak digunakan. Selain itu, kita menanam pohon di pekarangan rumah agar tetap asri. Kita tidak membuang sampah di selokan, mandi dan mencuci dengan air yang cukup, dan kita tidak boleh menebang pohon yang dengan secara liar ya. Nah, dengan menjaga kewajiban-kewajiban tersebut kita laksanakan, maka sumber daya yang alam tersebut akan selalu terjaga, akan bisa bermanfaat dengan maksimal, dengan lebih baik lagi. Nah, manfaat-manfaat tersebut selain manfaat-manfaat tersebut, kita juga mendapatkan manfaat lain nih dari melakukan kewajiban menjaga sumber daya, yakni adalah manfaat persatuan dan kesatuan. Melestarikan kekayaan sumber daya alam bukanlah milik satu orang saja. Persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam, yakni dengan kerja bakti membersihkan selokan, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, bergotong royong membangun sarana kebersihan, bersama-sama menanam bibit pohon di sekitar taman. Jadi kita tidak hanya mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang terjaga tadi, tapi kita juga mendapatkan manfaat lain, yakni dari persatuan dan kesatuan kita di dalam mewujudkan sumber daya alam yang lebih lestari dan lebih asri lagi ya. Ini kita dapetin nih, gotong royongnya dapat, kerja samanya dapat, terus kita bisa bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar, dengan masyarakat sekitarnya juga dapat. Jadi kita tidak hanya mendapatkan manfaat secara alam, tapi kita juga mendapat manfaat secara sosial. Jadi ada double manfaat ya ketika kita melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam. Nah, jika tidak paham tentang gimana sih kita melestarikannya tidak, aku ingin melestarikan dengan lebih baik lagi, dengan hal-hal yang lain lagi, kita tidak paham nih nanti. Nah, melestarikan sumber daya alam, jika kita tidak paham, kita bisa melestarikan dengan hal-hal yang lebih kecil dulu. Misalnya kita mendaur ulang plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. Nah, kita ada pot tanaman, kita ada plastik aqua, kita potong, kita jadiin pot tanaman. Bisa seperti itu. Kalau di desa-desa itu menangkap ikan dengan jaring tradisional, atau kita menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang gundul, kita tidak perlu yang muluk-muluk, kita hanya perlu lakukan di sekitaran rumah. Bisa kita menanam pohon-pohon kecil, bunga-bunga yang indah di sekitar rumah. Nah, ini bisa juga menggunakan energi alternatif cahaya matahari untuk pembangkit listrik. Ini ada panel surya ya. Ini kalau anak-anak mungkin belum bisa menggunakan panel surya yang seperti pada gambar ini, tapi anak-anak ketika belum bisa mewujudkan, anak-anak bisa dengan namanya bertanya. Dan bertanya itu dengan apa? Bertanya adalah dengan melakukan wawancara pada ahlinya. Nah, wawancara pada ahlinya dilakukan dengan pertama kita menyusun topik wawancaranya. Kita ini tentang wawancara tentang apa nih? Wawancara tentang panel surya, atau wawancara tentang
menjaga reboisasi penanaman lahan, penanaman penghijauan kembali. Kita tentuin topiknya apa, lalu kita pilih seseorang siapa yang kira-kira ahli dalam bidang tersebut, lalu kita menyusun pertanyaannya. Nah, sebelum mewawancara, kita pertama kali harus menentukan narasumbernya. Tadi udah Pak yang disebutkan, menentukan waktu dan tempat wawancara. Nah, karena tiap narasumber punya kesibukan lain, jadi kita harus menentukan waktunya yang tepat kapan. Dengan wawancara kita atur schedule-nya ya, wawancara dengan kita kira bapak atau ibu yang kita anggap sebagai ahli itu mempunyai waktu untuk wawancaranya kapan, dan kita harus membuat daftar pertanyaannya dulu. Daftar pertanyaan ini penting agar saat wawancara nanti kita bisa dengan jelas, oh kita yang akan ditanyain seputar ini saja nih, jadi kita tidak kebingungan nanti ketika kita bertemu dengan narasumber. Nah, saat wawancara kita harus menemui narasumber dengan waktu dan tempat wawancara ya yang tepat. Jadi kita ketika janjian jam 8 pagi harus datang juga jam 8 pagi atau sebelumnya. Kedua, kita harus mengajukan pertanyaan yang sudah kita tulis tadi kepada narasumbernya. Jangan lupa kita mencatat setiap jawaban yang dilontarkan oleh narasumber. Boleh merekamnya ya, boleh mencatatnya, boleh merekamnya, dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, setelah wawancara kita lakukan, yang kita kemudian lakukan adalah merangkum semua jawaban dari narasumber tadi. Kita rangkum semua jawabannya, lalu setelah dirangkum ketemulah kesimpulan wawancara tadi. Hasilnya apa ya, dapat kita simpulkan dari narasumber tadi, apa yang dapat kita simpulkan. Nah, setelah kita mendapatkan kesimpulannya, lalu kita membuat laporan wawancara. Misalnya kita melakukan wawancara tentang penggunaan energi alternatif. Nah, kita bisa mewawancarai narasumber siapa yang kita anggap ahli dalam bidang tersebut. Nah, wawancara ini ada beberapa manfaatnya. Selain kita mendapatkan pengetahuan, kita dapat bertemu dengan narasumber yang ahli, itu juga suatu manfaat tersendiri. Nah, itu adalah manfaat-manfaat dari wawancara. Kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan bertemu dengan narasumber secara langsung. Kita juga bisa lebih menjadi seseorang yang kritis lagi. Itu juga salah satu manfaat kita melakukan wawancara. Tadi sudah ya, ini tentang menentukan topik, kita menyusun daftar wawancara yang seperti yang sudah sebelumnya diterangkan tentang pertanyaan. Kita harus menggunakan kata tanya apa saja, kita sudah bahas di video yang sebelumnya. Nah, langkah-langkah wawancara ini contohnya ya. Contohnya misalnya kita akan mewawancarai tentang kebersihan sungai. Ya, kita bisa tanya di Pak Lurah atau Pak RT di tempat tersebut, boleh. Misalnya contohnya pertanyaannya seperti ini, berapa kali sungai ini dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dalam setahun? Kita bisa menanyakan nih itu. Atau kita juga bisa menanyakan, apa manfaat yang dirasakan warga setelah sungai ini dibersihkan secara gotong royong? Nah, seperti itu wawancara pertanyaan contoh-contohnya. Nanti anak bisa mengembangkan lagi dengan mengapa, dengan bagaimana, dengan dengan kata tanya siapa gitu. Nanti anak-anak bisa kembangin tersendiri. Jika sudah mendapatkan hasil jawaban dari wawancara, yang kemudian kita lakukan adalah mempraktekannya. Misalnya kita tadi tentang energi alternatif atau menghemat energi. Hasil wawancaranya tadi seperti apa ya? Misalnya bagaimana cara melakukan penghematan energi yang baik. Nah, kita setelah melakukan wawancara tentang hal tersebut, kita praktekkan nih. Misalnya
Cara menghemat energi dengan baik adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai transportasi utama. Nah, kita harus melakukannya, berarti kita tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor nih. Kita untuk jarak dekat bisa menggunakan sepeda, atau bisa kita ketika jarak jauh kita menggunakan transportasi umum. Kita lakukan itu hasil-hasil dari kita bersama narasumber tadi. Dengan menghemat energi bisa dilakukan dengan berjalan kaki atau bersepeda jika ingin bepergian jarak dekat. Tadi udah Pak yang dijelasin sebelumnya. Mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Nah, kita saat siang hari biasanya lampu di rumah nyala-nyala semua. Nah, itu sesuatu yang pemborosan. Nah, ketika siang hari lampu bisa dimatikan. Televisi juga tidak ditonton, kita matikan juga. Jadi peralatan-peralatan listrik kita hemat. Charger HP kalau kita tidak menggunakannya boleh dicabut. Dan yang keempat, menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari energi fosil ya. Kita bisa menggunakan energi alternatif nih, apa saja yang kemarin sudah kita pelajari. Energi alternatif sebagai pengganti sumber energi yang akan habis. Misalnya kita bisa menggunakan pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Ini salah satu energi alternatifnya. Biogas adalah pengganti LPG sebagai bahan bakar pada kompor. Karena gas itu bisa sifatnya habis, tidak dapat diperbarui seperti minyak dan lain-lain. Kita bisa menggunakan yang namanya biogas dengan pengolahan kotoran ternak sapi. Manfaat-manfaat lain, ini manfaatnya, kita bisa tidak menimbulkan polusi lingkungan dengan menggunakan energi alternatif tersebut. Polusi lingkungan dapat terkendali. Contoh-contoh energi alternatif yakni matahari, angin, air, panas bumi, biogas, biomasa. Itu salah satu beberapa contoh energi alternatif. Manfaat lainnya, kita jika menggunakan sumber daya alam secara bijaksana. Jadi ketika tadi udah ada energi alternatif nih, kita menggunakan sumber daya alam juga tetap harus dengan bijaksana. Jangan langsung kita melakukan pemborosan seperti tadi. Contohnya tadi energi listrik kita melakukan dengan pemborosan. Nah, kita bisa memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Yakni contoh-contohnya menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja. SDA ini sumber daya alam ya, hanya disingkat saja. Kedua, kita tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Nah, sekarang banyak yang terjadi lahan hutan digunduli untuk dijadikan pemukiman atau perumahan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, kita menerapkan sistem tebang pilih tanaman. Jadi yang kita tebang hanya tanaman yang tua saja. Tanaman muda jangan ikut ditebang karena itu masih akan bertumbuh lagi untuk anak cucu kita kelak. Nomor 4, kita bisa melakukan reboisasi pada lahan yang gundul ya, seperti penanaman pohon kembali ya. Nanti di lahan gundul kan masih gersang tanpa pohon, kita bisa menanam dengan pohon-pohon muda yang nantinya bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Kemudian memperbaiki lahan bekas tambang. Nah, lahan bekas tambang biasanya banyak mengalami kerusakan. Nah, kita bisa memperbaikinya. Misalnya kita dengan melakukan reboisasi, penghijauan, atau kita membuat lahan bekas tambang tersebut menjadi lebih asri lagi. Nah, kita bisa memanfaatkan, kita bisa menggunakannya dengan lebih baik lagi. Kita bisa memperbaiki ya. Nah, agar kita tetap semangat dalam melestarikan sumber daya alam, kita bisa melakukannya dengan bernyanyi. Karena saat bernyanyi itu ada makna-makna lagu yang penting yang kita bisa dapatin maknanya dari isi lagu tersebut. Misalnya liriknya tentang apa, kita coba
membedah atau liriknya kita dalami lagi, kita resapi lagi makna, maka akan tercipta maknanya apa ya dari lirik tersebut. Jadi nanti kita dapetin penghayatannya dengan lebih bagus lagi. Karena setiap lagu mengandung pesan yang ditujukan kepada orang lain. Lagu tersebut diisi oleh kata dan kalimat yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umumnya, lagu bertemakan lingkungan dan alam bermakna ungkapan rasa syukur atas karunia Tuhan yang Maha Kuasa atau ajakan untuk berbuat kebaikan kepada alam dan peran alam bagi manusia. Contohnya lagu Lihat Kebunku bermakna tentang keindahan lingkungan yang ada di kebun karena terdapat bunga yang berwarna-warni. Anak-anak tentu masih ingat kan lagu Lihat Kebunku. Nah, itu anak-anak boleh menyanyikan lagu tersebut, mengulang-ulang lagi, mengingat-ingat lagi, lalu anak-anak bisa lihat maknanya. Maknanya adalah tentang keindahan lingkungan. Atau lagu lain, anak-anak coba, setiap lagu pasti ada maknanya. Anak-anak coba lihat, dengerin lagu-lagu lain, anak-anak resapi isi lagu tersebut, lalu anak-anak simpulkan, oh maknanya tentang ini lagu ini. Jadi anak-anak ketika menyanyinya kan bisa dengan penghayatan yang lebih baik. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran tema 9 subtema 3 dengan Pak Yandri. Nanti setelah ini akan ada tugas menarik yang harus anak-anak kerjakan dengan senang hati, dengan sukaria. Lalu tugas tersebut dikumpulkan di Google Classroom. Oke anak-anak, sampai berjumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.